Saya nggak kuat. 4537. 47. Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan ya Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasi dan. Amin. Orang baik banget. Kalau saya main gini, nenek salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susu. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 santri di bawah umur meninggal dunia karena tenggelam di Bangkalan, Jawa Timur. Tenggelamnya 6 orang santri terjadi di kubangan air bekas galian di atas Bukit Jetih, Bangkalan. Para korban masih di bawah umur langsung dievakuasi ke puskesmas setempat. Tangis histeris pecah saat sejumlah keluarga korban tiba di puskesmas dan melihat kondisi para korban sudah tidak bernyawa. Para korban disemayamkan di ruangan perawatan puskesmas setempat sambil menunggu kedatangan para keluarga korban berasal dari luar Madura. Satu, pertama itu dia di tengah Pak, pas di pinggir, di sebelah yang di dalam-dalam di pinggir, tapi yang di ujung situ Pak, tenggelam. Banyak yang mati. 6 berarti. Pemirsa, viral di media sosial seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari puskesmas Sipatana untuk dirujuk ke rumah sakit. Keluarga pasien terpaksa menggunakan taksi online untuk membawa pasien ke rumah sakit. Mirisnya, tidak tersedianya ambulans lantaran sang sopir tengah mengikuti pertandingan bola voli dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Istighfar ya, istighfar. Kalau di ambulans itu ada cepat ya, dia suruh cepat. Hah? Atau tidak ada? Viral di media sosial, seorang warga yang sakit diduga tidak mendapatkan ambulans dari puskesmas Sipatana, Gorontalo untuk dirujuk ke rumah sakit. Sebelumnya, pihak keluarga menghubungi salah satu tenaga kesehatan di puskesmas Sipatana untuk melihat kondisi keluarganya yang sakit. Petugas yang tiba di rumah pasien melihat kondisinya sudah harus mendapatkan perawatan dan diarahkan untuk segera ke rumah sakit. Pihak keluarga pun kemudian menghubungi pihak puskesmas Sipatana untuk minta tolong difasilitasi mobil ambulans untuk membawa pasien ke rumah sakit. Namun, pihak keluarga kecewa, ambulans dari puskesmas tak kunjung tiba lantaran sopir ambulans masih mengikuti lomba voli. Ini DP sopir katanya
mau bermain, mau bertanding hari ini. Bertanding hari ini dua-dua sopir katanya. Dua-dua sopir mau bertanding, jadi tidak boleh mau antar ini pasien yang segawat darurat. Ini pasien ada di rumah, bukan pasien itu berada di sini. Ada di rumah, hanya mau pinjam ambulans. Masa saya tidak mau kasih? Cuman kebetulan ada seseorang yang menelpon saya, langsung tak putus itu. Saya mau bilang bahwa silakan itu ambulans dipakai. Cuma sekarang DP driver lagi main volleyball. Seperti itu. Sebenarnya ini miskomunikasi saja. Sementara itu, pihak puskesmas menyayangkan keluarga pasien tidak membawa pasien ke rumah puskesmas Sipatana untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan. Pemirsa, peringatan untuk mengenang perjuangan buruh Indonesia digelar di Nganjuk, Jawa Timur. Warga dan organisasi buruh mengadakan tabur bunga di makam tokoh pejuang buruh nasional Marsina. Pemirsa, Marsina selama hidupnya dikenal aktif memperjuangkan hak buruh dan hingga kini menjadi ikon perjuangan buruh Indonesia. Meski penyebab kematiannya masih menjadi misteri, ia tetap mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Selain tabur bunga, juga digelar doa bersama dan tasyakuran sebagai bentuk penghormatan. Kami mengadakan tasyakuran, doa bersama untuk pahlawan nasional Ibu Marsina yang telah menorehkan perjuangan panjang untuk buruh Indonesia, dan kami sebagai aktivis buruh Indonesia merasa bangga dan akan terus melanjutkan jiwa pengorbanan beliau. Dan tentunya jiwa patriotik Ibu Marsina akan selalu kami kenang dan akan menjadi contoh luar biasa pengorbanan keberanian seorang anak bangsa. Hingga hari kedua, banjir masih merendam sebagian permukiman warga di Desa Jati Gedong, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang. Tak hanya rumah, banjir juga merendam ratusan hektar sawah. Bahkan 2 sekolah, yakni SMP Negeri 2 Peloso dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Desa Jati Gedong. Melihat kondisi ini, pihak sekolah memutuskan untuk menggelar kegiatan belajar mengajar via daring. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir tersebut agar tidak terulang. Sampaikan permohonan izin untuk pembelajaran di rumah, karena anak-anak tetap harus mendapatkan haknya untuk belajar. Guru-guru memberikan penugasan dan pembelajaran daring tetap dilayani pembelajarannya, hanya saja memang kondisi sekolah masih tergenang air dan alhamdulillah ini sudah mulai. Pemirsa, akibat tingginya intensitas hujan dan naiknya permukaan air laut, sejumlah daerah di kawasan tengah kota Sidoarjo, Jawa Timur tergenang air. Pemirsa, meski hujan telah berhenti pada Kamis dini hari, namun hingga Kamis sore air masih nampak menggenangi sejumlah wilayah. Di antaranya kawasan Sidokare, Sepande, Gading Fajar, Magersari hingga Banjarbendo. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu karena genangan air setinggi 30 hingga 50 cm membuat sejumlah jalan di wilayah permukiman ditutup untuk umum. Tidak hanya itu, pemirsa, puluhan motor milik warga juga mogok akibat terjebak banjir. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah setempat telah mengerahkan sejumlah mesin pompa air. Meski demikian, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah karena aliran sungai yang melintasi kota Sidoarjo tidak mengalir akibat tingginya permukaan air laut. Bahkan air laut justru masuk ke aliran sungai hingga membuat aliran sungai dari tengah kota tidak bisa bergerak ke muara sungai. Tidak bisa mas, naik. Terus sampai sini berhenti ini. Sampai ketinggian sampai berapa mas? Kurang lebihnya 60 cm. Ini motor mogok? Motor mogok. Hari kelima pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan di 3 titik lokasi. Sebanyak 700 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. 700 personel gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah.
Untuk mempermudah pencarian, petugas membagi 4 titik fokus pencarian yang ada di sekitar lokasi. 11 alat berat dan anjing pelacak diturunkan untuk mencari keberadaan korban. Hingga kini, 934 orang mengungsi yang terbagi di 5 posko pengungsian. Sementara itu, pemirsa, 7 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan pada pencarian hari kelima. Jenazah ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Pencarian tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan 7 jenazah korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Seluruh korban ditemukan di sektor A dan C dalam timbunan tanah dengan kedalaman 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dari 7 jenazah, 5 jenazah korban berhasil diidentifikasi, namun 1 korban belum dapat diidentifikasi dan 1 korban lain hanya ditemukan potongan bagian tubuh atau body part. Korban berjenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan oleh warga. Pemirsa, upaya pencarian pun akan kembali dimaksimalkan pada hari Jumat hingga hari Sabtu atau hari ke-7 pencarian dengan menyisir 3 titik lokasi utama dengan mengerahkan alat berat dan juga anjing pelacak. Para 7 korban kita temukan di dalamnya ada 2 body part, dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan kegiatan.